Kementerian Keuangan Banten rencana mengenakan pajak kapal-kapal yang melewati perairan Selat Malaka. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, pernyataannya terkait wacana pengenaan pajak bagi kapal yang melintasi Selat Malaka bukanlah rencana serius pemerintah. Ia memastikan dirinya memahami kesepakatan konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS. Terkait wacana pemungutan pajak bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Satu lagi Pak, pertanyaan dari saya Pak, soal Satgas BLBI Pak. Waktu itu kan Bapak pernah bilang Satgas BLBI itu dibubarkan ya Pak. Terus ini jadinya gimana? Apakah jadi dibubarin atau enggak? Soalnya di temuan BPK kemarin ada 25.000 debitur yang masih punya tunggakan 200 triliun Pak yang belum ditagih. Jadi Satgas BLBI kan habis tahun lalu ya, Desember 2024 malah, lama. Jadi udah nggak ada ini, cuman masih ada namanya berkeliaran sana sini kan. Saya mau rapikan nanti dalam waktu dekat, cuman kan pejabat di sananya mau pensiun. Di tempat saya itu, Pak Rio mau pensiun bentar lagi. Jadi kalau diskusi dengan dia nanti yang masuk bingung lagi. Jadi saya akan rapikan nanti bareng dengan pejabat yang baru di sana. Kalau masih banyak uangnya kita kejar. Tapi saya nggak mau cuma ribut-ribut, nggak ada duitnya. Cuman ceritakan apa noise lagi yang bisa mengalami pasar modal tuh. Karena begitu orang kayak kesentuh dikit kabur dia. Tapi kalau memang betul-betul case-nya clear, kita kejar. Jadi bukan untuk sekedar meres-meres aja, bukan itu mungkin. Nanti saya lihat begitu pejabat baru masuk. Sekarang Pak Rio pikirnya mau libur terus soalnya. Saya suruh perpanjang nggak mau dia. Oh, minggu depan hari ini udah libur dia. Pergi kemana? Ya gitu. Semangat pensiun dia. Oke ya, sebelah kanan sekarang. Belakang. Row kedua deh. Row kedua belakangnya Dani. Reuters, dia lagi si Teter. Itu dulu aja Dani Pak. Belakang. Siang Pak Denny dari Jakarta Post, mau nanya soal update penyesuaian royalti dan bea keluar batu bara dan nikel Pak, udah ada update atau belum? Terus yang kedua soal rupiah Pak, Bapak kan selalu ngelempar ke BI ya Pak ya, dan memang betul ada faktor global gitu, kayak mainly kemarin faktor global, cuma kan kayak Indonesia itu paling dalam ya Pak pelemahannya kemarin, dan kayak maksudnya setelah saya tanya ke pakar, ke ekonom, kayak banyak yang bilang kayak itu tuh nggak komplit kalau misalkan cuma bilang global gitu kayak, karena seberapa dalamnya itu dipengaruhi oleh faktor domestik gitu kan, kayak misalkan dari fiscal concern, kayak ada potensi pembengkakan subsidi dan kompensasi energi gitu, dan resiko premium gitu Pak. Ya boleh tolong di-address nggak? Terima kasih. Bukan itu antara rupiah itu dipengaruhi kondisi global dan ekspektasi. Noise yang disebutin di dalam negeri itu yang membentuk ekspektasi. Jadi kita mesti mengendalikan ekspektasinya sebetulnya, cuman itu bukan urusan saya, bukan daerah saya, jadi saya nggak bisa masuk sana. Cuman ketika di luar negeri juga ada yang nanya saya iseng, kamu rupiahnya dilemahin sengaja ya? Dalam ilmu moneter, ilmu exchange rate, dunia exchange rate, itu ada yang disebut beggar thy neighbor policy untuk nilai tukar. Jadi satu negara sengaja memperlemah nilai tukarnya supaya negara partner dagangnya susah berkompetisi dengan kita. Kalau Anda baca kan Malaysia komplain, dan Singapura juga Malaysia yang komplain. Kita sengaja, gue baca di mana di TikTok, kita sengaja memperlemah nilai tukar. Akibatnya barang-barang mereka kalah bersaing. Itu ya. Saya bilang nggak begitu. Ini kita jalankan sesuai dengan fundamental yang ada. Tapi dalam jangka pendek kan ada negatif sentimen ketika itu. Ekspektasi negatif terbentuk karena banyak yang bilang kita akan jatuh, rupiah akan menuju berapa? Level yang lebih lemah lagi. Tapi saya bilang sih, kalau fundamentalnya kuat seperti ini, untuk membaliknya tidak terlalu rumit. Nanti saya diadu dengan BI. Itu ya. Royalti masih sedang dibicarakan. Jadi untuk saya,
bukan level bunga, level rate yang penting. Untuk saya begitu itu bisa barang bisa ada biaya ekspornya, biaya cukai bisa masuk sehingga saya tidak dituduh. Saya bisa memeriksa barang-barang itu sebelum barang itu dikirim keluar sehingga praktek under invoicing bisa dihilangkan semaksimal mungkin. Itu untuk royaltinya masih didiskusikan. Ini sebentar lagi diumumkan oleh Menteri ESDM. Selamat siang Pak Purbaya, selamat sore Pak Purbaya. Saya Maulana, Investor Trust. Mau tanya soal ini Pak. Sebagai KSSK udah ngawasin soal AI-nya Anthropi belum Pak? Yang namanya Mitos. Soalnya itu dikhawatirkan dapat menyerang sistem perbankan dan bank sentral begitu. Itu yang pertama. Yang kedua soal pencopotan Pak Febrio dan Pak Luki Pak, itu kenapa momennya sekarang ya Pak kalau boleh tahu? Dan sebenarnya selain kan itu jadi noise yang jadi simpang siur gitu Pak isunya Pak. Terima kasih. Saya bisa hapus noise itu dengan gampang. AI ya. Itu mungkin saya nggak tahu deputi udah diskusikan apa belum. Yang jelas kan deputi kita meeting setiap 1 bulan sekali. Belum ada laporan saya yang detail tentang itu. Kalau dirjen anggaran kan pasti diperlukan pada saat pengelolaan anggaran kan. Kalau kita tunda nanti lama lagi, yang baru nggak bisa kerja dengan baik, itu aja. Pak Darto tadi saya nggak datang ya? Ada ya Pak Darto. Pak Darto ini anggaran Pak Sudarto untuk DJ Chef Pak Ferry. Emang belum ngomong. Oh sudah. Udah itu orang-orang. Pak Darto juga PhD dari mana? Dia lama di anggaran, dia di Jepang dan PhD-nya di Australia. Economics, ekonomi ya. Pak Ferry itu di Jepang, masternya, doktornya di Colorado Economics. Yaitu orang-orang kuat di Departemen Keuangan yang memang saatnya dinaikkan, udah cukup lama di sini. Oke, lanjutkan. Oke, sebelah kanan perempuan ya, belum dengar suara perempuan. Grace boleh Pak? Dari Bloomberg. Silahkan. Pepen jadi nggak ditanya si Pepen, lu jadi nggak ditunjuk Pen. Karena perempuan dulu Pak. Iya Pak, satu pertanyaan aja Pak, 1A, 1B deh Pak. 1A, Pak boleh dikonfirmasi nggak apakah pemerintah sudah membayarkan subsidi dan kompensasi ke Pertamina dan PLN untuk bulan Februari dan Maret? Kalau Januari kan waktu sudah dilaporkan ya Pak di APBN kita. Itu tergantung, Pak Primanya nggak di sini. Jadi dibayar sesuai dengan tagihan dia, begitu masuk dibayar, begitu masuk bayar gitu. Iya, kan memang kan sekarang kan per bulan Pak. Nah artinya apakah Februari Maret itu sudah atau belum? Harusnya sudah. Oh. Yang kedua Pak, 1B terkait kompensasi juga soalnya. Jadi PLN udah lapor ke saya, nggak ada masalah tahun ini, lancar-lancar. Hanya ada yang tahun lalu yang belum masih kita diskusikan. Karena mesti tunggu laporan BPK kalau nggak salah. Hanya itu aja dia minta percepat. Saya bilang itu laporan keluar ya kita beresin. Tapi yang tahun ini nggak ada masalah. Ya, saya ketemu di rootnya udah nggak ada masalah dia bilang. Untuk Pertamina dan PLN ya dua-duanya ya Pak. Yeah. Artinya ke depan juga pemerintah masih masih berkomitmen untuk akan membayarkan kompensasi setiap bulan yang 70% itu, atau ada nggak sih Pak kondisi di mana mungkin mengingat kondisi lagi seperti ini apabila anggaran misalnya mengalami cash flow yang sulit gitu misalnya, ada opsi nggak sih Pak untuk salah satunya menahan kompensasi atau akan tetap dibayarkan setiap bulan? Asumsi Anda aneh. Berarti Anda menganggap ekonominya lagi melambat dengan signifikan ya sekarang. Karena noise dari global itu. Kalau kita lihat masih bagus ekonominya. Ada yang bilang saya akan ke saya ya. Dari luar ya, bukan dari keuangan. Sengaja saya pakai orang luar. Dia bilang masih akan kuat sampai triwulan kedua. Triwulan ketiga mungkin angkanya belum masuk. Tapi kita dorong terus. Jadi harusnya pendapatan pajak kita nggak ada konflik sampai sekarang. Seingat saya. Dan Dirjen Pajak nggak ada laporan masalah. Jadi kita akan bayar kewajiban kita sesuai dengan yang sudah diputuskan. Dan itu kan sudah saya laporkan ke DPR juga. Nanti kalau saya nggak jalankan nanti
Kalau ke DPR saya susah. Pada dasarnya kita akan pegang komitmen itu karena ini kan memperkuat finansial PLN dan Pertamina juga. Sehingga Pertamina bisa belanja gitu dengan santai, nggak pusing-pusing cari uang sana sini, nggak cari pinjaman. Itu ya dampak reformasi yang kita buat. Bukan saya sendiri yang buat kan, ada masukan DPR, ada masukan yang lain. Cuman sebelumnya nggak ditanganin, sekarang kita ini aja supaya tidak ada entity bisnis yang terganggu ketika dia menjalankan kebijakan yang diminta oleh pemerintah. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.